Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Armawati dengan stambu G201-21026 dari kelas genap. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit soal mengenai pengantar logika, di mana nomor 1, gunakan tabel kebenaran untuk menunjukkan kebenaran untuk preposisi berikut. Di sini ada poin A, kesalahan implikasi, di mana jika negasi P dan P atau Q, maka Q. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, kita menggunakan tabel kebenaran, di mana dalam tabel kebenaran ini juga mempunyai langkah-langkah sehingga mempermudah menyelesaikan suatu masalah, di mana yang kita ketahui dulu yaitu P, baru Q. Setelah itu kita selesaikan permasalahan yang ada di dalam kurung. Dan pada soal poin A ini ada P atau Q. Nah, untuk P atau Q atau disjungsi P atau Q akan bernilai salah jika P dan Q keduanya salah. Nah, jika selain itu akan bernilai benar, maka yang lain di sini yang akan bernilai salah itu hanya keduanya salah, yang lainnya itu akan bernilai benar. Kemudian negasi P. Negasi P bernilai benar jika P salah, begitupun sebaliknya. Jika P bernilai salah, maka P benar. Atau kebalikan, maksudnya kebalikan dari P. Begitu. Selanjutnya kita selesaikan yang ada dalam kurung kurawal, yaitu negasi P dan P atau Q. Di sini kita cari, di sini adalah dan. Di sini ada kata penghubung dan atau konjungsi dan antara negasi P dan P atau Q. Adapun pengertian dari konjungsi P dan Q bernilai benar jika P dan Q keduanya benar. Selain itu akan bernilai salah. Nah, di sini yang kita lihat antara negasi P dan P atau Q yang bernilai benar ada pada kolom ketiga. Selain itu akan bernilai salah. Selanjutnya kita selesaikan masalah implikasi dari negasi P dan P atau Q ke implikasi Q. Sehingga yang kita peroleh adalah bernilai benar. Selanjutnya poin kedua, begitupun poin kedua, kita selesaikan dulu yang dalam kurung, kemudian kita seleksi menggunakan implikasi, di mana rumus implikasi P implikasi Q bernilai salah apabila P benar dan Q salah. Selain itu akan bernilai benar. Jadi pada poin kedua ini, poin B ini di sini yang bernilai salah tidak ada karena P dan Q terpenuhi di kolom pertama di sini P dan Q terpenuhi, dan poin kedua di sini salah dan salah, maka dia terpenuhi. Di kolom ketiga salah dan benar, maka dia terpenuhi. Yang akan tidak terpenuhi di situ apabila P benar dan Q salah, diserangkan di poin B ini tidak ada, maka bernilai benar semua. Nah, dapat kita lihat bersama pada poin A dan poin B di sini ekuivalen karena bernilai benar semua. Nah, dapat kita lihat bersama bahwa di sini poin A dan poin B termasuk tautologi karena semua kasusnya bernilai benar. Selanjutnya di poin ketiga, di sini ada tiga yang diketahui, yaitu P, Q, dan R.
Di sini kita selesaikan dulu seperti yang di atas, kita selesaikan dulu yang dalam kurung, kemudian kita masukkan. Setelah itu kita dapatkan hasilnya. Tabel kebenaran akan mempermudah kita untuk menyelesaikan suatu masalah preposisi. Selanjutnya, nomor 2, buat kesimpulan dari pernyataan-pernyataan berikut. Pada poin A di sini, Adit bukan mahasiswa matematika atau Dita bukan gadis cantik. Nah, kita selesaikan, kita misalkan dulu terlebih dahulu, yaitu P-nya itu Adit mahasiswa matematika dan Q-nya itu Dita gadis cantik. Untuk pernyataan di atas itu kita simbolkan dalam bentuk matematika, yaitu negasi P atau negasi Q. Maka dapat kita simpulkan bahwa dari Adit bukan mahasiswa matematika atau Dita bukan gadis cantik, yang dapat kita simpulkan yaitu tidak benar bahwa Adit mahasiswa matematika dan Dita gadis cantik. Selanjutnya di poin B, di sini ada pernyataan mengatakan bahwa jika X bilangan prima, maka X bilangan ganjil atau X sama dengan 2. Kemudian yang kedua, jika X bilangan ganjil atau X sama dengan 2, maka X hanya memiliki 2 faktor. Nah, untuk menyelesaikan ini, kita misalkan dulu P adalah X bilangan prima, dan Q X bilangan ganjil, dan R X sama dengan 2, dan S X memiliki 2 faktor. Untuk pernyataan di atas, ada terbagi atas 2, yaitu dalam simbol matematika, jika P maka Q atau R, atau pernyataan kedua, Q atau R maka Q, atau jika Q atau R maka S. Sehingga kesimpulan dari pernyataan di atas adalah P, jika P maka S, sehingga dalam bentuk matematikanya, jika X bilangan prima maka X hanya memiliki 2 faktor. Selanjutnya bagian C. Di sini ada pernyataan menyatakan bahwa jika saya diterima di PS Matematika dan saya belajar setidaknya 7 jam sehari, maka saya akan lulus dengan predikat cum laude. Saya belajar setidaknya 7 jam sehari. Nah, penyelesaiannya, kita misal dulu P-nya itu diterima di program matematika, Q-nya itu belajar setidaknya 7 jam sehari, dan R-nya lulus dengan predikat cum laude. Untuk pernyataan di atas, kita simbolkan dalam bentuk matematika, jika P dan Q, maka R. Baru pernyataan kedua adalah Q, maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah P dan R, atau dalam bentuk kalimat, jika saya diterima di program matematika dan saya lulus dengan predikat cum laude. Di sini kita menggunakan modus ponens. Selanjutnya nomor 3 di sini, buktikan pernyataan berikut menggunakan pembuktian matematika. Nah, pada poin A di sini misal A dan B bilangan bulat. Pernyataan kedua, A tambah B bilangan ganjil jika dan hanya jika A atau B bilangan ganjil. Baik, penyelesaiannya sebelum itu sebagai catatan bahwa pernyataan misal A dan B bilangan bulat
dalam hukum ini biasanya disebut sebagai atribut, bukan sebagai hipotesis. Jadi hanya atribut saja. Yang hipotesis adalah A tambah B bilangan bulat, bilangan ganjil dan ganjil jika dan hanya jika A atau B bilangan ganjil. Selanjutnya, penyelesaian. Di sini dari pernyataan di atas ternyata ekuivalen dengan pernyataan di bawah ini. Yang pertama itu jika A tambah B bilangan ganjil, maka A dan B bilangan ganjil. Pernyataan kedua, jika A atau B bilangan ganjil, maka A tambah B bilangan ganjil. Ternyata pernyataan tersebut ekuivalen, maka kita lakukan dua kali pembuktian. Pembuktian pertama di sini kita misalkan A dan B bilangan bulat, sembarang dan A tambah B bilangan ganjil. Yang dibuktikan adalah A atau B bilangan ganjil. Nah, di sini kita ketahui A adalah bilangan ganjil. Yang kita mau cari duluan adalah A dulu. Nah, sehingga kita misalkan B bilangan genap, di mana B sama dengan 2H. Nah, H ini kita misalkan sebagai bilangan bulat. Selanjutnya kita masukkan pada rumus A tambah B bilangan ganjil, maka A tambah B 2K tambah 1, di mana K ini adalah bilangan bulat. Kita masukkan pada persamaan 1 sehingga kita substitusikan yang kita ketahui di awal adalah B sama dengan 2H, di mana kita substitusikan B sama dengan 2H ke dalam persamaan 1 sehingga A tambah B sama dengan 2K tambah 1. Kita substitusikan di sini, B-nya menjadi 2H, jadi A tambah 2H sama dengan 2K tambah 1. 2H-nya pindah ruas ke kanan, sehingga A sama dengan 2K kurang 2H tambah 1. Kita sederhanakan, kita keluarkan 2-nya, sehingga menjadi A sama dengan 2 dalam kurung K kurang H tambah 1. Nah, berdasarkan dari sifat tertutup operasi pengurangan pada himpunan bilangan bulat, kita misalkan di sini untuk K kurang H-nya itu jadi simbol K menjadi M. Maka M sama dengan K2H, sehingga A sama dengan 2M tambah 1. Maksudnya di sini untuk mempersingkat. Jadi A itu adalah bilangan ganjil. Kemudian kita buktikan lagi B bilangan ganjil, di mana perlakuannya sama seperti yang di awal. Untuk membuktikan A bilangan ganjil, begitupun dengan B bilangan ganjil, kita A sama dengan bilangan genap, kemudian kita misalkan di sini A-nya sama dengan 2P, di mana P ini bilangan bulat, sehingga kita masukkan A tambah B bilangan ganjil, di mana A tambah B sama dengan 2T, di mana T ini adalah bilangan bulat. Ini adalah persamaan kedua yang akan nanti kita substitusikan. Nilai A yang sama dengan 2P, di sini kita substitusikan. Kemudian A-nya diganti 2P tambah B sama dengan 2T tambah 1. 2P-nya pindah ruas, begitupun sebaliknya. Sama seperti perlakuan pertama, sehingga kita dapat misalnya R itu adalah T kurang P, sehingga bilangan B sama dengan 2R tambah 1, jadi B adalah bilangan ganjil. Lanjut untuk membuktikan A tambah B adalah bilangan ganjil. Maka pembuktian kedua, di sini kita misal A tambah B bilangan bulat sembarang dan A bilangan ganjil, di mana A sama dengan 2M tambah 1 untuk M bilangan bulat dan B bilangan genap, di mana B sama dengan 2N untuk N bilangan bulat. Kita masukkan pada rumus A tambah B sama dengan 2M tambah N tambah 2N. Maksudnya di sini kan kita ketahui bahwa A-nya itu sama dengan 2M tambah 1, baru ditambahkan dengan B. B itu adalah 2N, sehingga kita substitusikan, kita keluarkan 2-nya, jadi 2 dalam kurung M tambah N tambah 1. Nah, karena sifatnya tertutup terhadap operasi penjumlahan,
bilangan bulat, maka kita misalkan lagi, misalkan P adalah M tambah N, sehingga rumus yang kita dapatkan adalah A tambah B sama dengan 2P tambah 1, di mana P ini adalah bilangan bulat, jadi A tambah B itu bilangan ganjil. Lanjut pada poin kedua, di sini ada pernyataan jika X kuadrat bilangan genap, maka X bilangan genap. Nah, penyelesaiannya dari pernyataan di atas ternyata ekuivalen dengan pernyataan bila X bilangan gasal, maka X kuadrat bilangan gasal. Nah, kita buktikan. Di sini kita misal X sama dengan bilangan gasal, kemudian X sama dengan 2N tambah 1, di mana N adalah bilangan bulat. Selanjutnya, X kuadrat sama dengan 4N kuadrat ditambah 4N tambah 1. Di mana di sini kita substitusikan X ini sama dengan 2N tambah 1, sehingga menghasilkan 4N tambah 2, 4N kuadrat tambah 4N tambah 1, sehingga kita sederhanakan, jadi kita keluarkan, kita sederhanakan yang menjadi 2 dalam kurung 2N kuadrat tambah 2N tambah 1, maka kita dapatkan X kuadrat sama dengan 2M tambah 1, di mana M kita misalkan itu 2N kuadrat tambah 2N, sehingga dipersingkat menjadi 2M tambah 1. Jadi X kuadrat adalah bilangan gasal atau bilangan genap. Maksudnya di sini kan pertama kita misalkan dari sama ekuivalen dengan bilangan gasal, maka ternyata bilangan gasal ini bernilai benar, maka pernyataan dari poin kedua itu bernilai benar juga. Jadi X kuadrat adalah bilangan genap. Selanjutnya poin C, buktikan menggunakan induksi matematika bahwa untuk setiap N elemen dari N berlaku rumus 1 tambah 2 tambah 3 tambah seterusnya tambah N sama dengan 1/2 N tambah N dalam kurung N tambah 1. Untuk penyelesaiannya, di sini kita buktikan pertama itu N sama dengan 1. Nah, untuk pembuktiannya kita misalkan di sini N sama dengan 1. Kita misalkan N sama dengan 2. Maka akan seterusnya bernilai benar. Selanjutnya hipotesis induksi, di mana kita akan membenarkan, kita buktikan bahwa N sama dengan itu bernilai benar. Nah, di sini 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan K sama dengan 1/2 K dalam kurung K tambah 1. Selanjutnya kita buktikan N sama dengan K tambah 1. Di sini kita buktikan menggunakan rumus, kita masukkan rumusnya 1 tambah 2 tambah, kita substitusikan N ini, N sama dengan K tambah 1, kita masukkan, sama dengan, baru di sini 1/2, N-nya jadi, N-nya sama dengan K, kemudian N sama dengan K tambah 1 ditambah K tambah 1. Selanjutnya kita selesaikan apakah sama dengan di sini. Ini hasil dari yang sebelah kanan ini 1/2, kan karena kita kali masuk, kita tambah K tambah 1 dan K tambah 2, itu sama dengan 1/2 K tambah 1 dan K tambah 2. Kemudian untuk penyelesaian di sebelah kanan kita selesaikan, kita kali masuk, terus ditambah sehingga menghasilkan 1/2 dalam kurung K tambah 1 dan K dikali K tambah 2. Ternyata pernyataan di sebelah pembuktian di sebelah
kiri dan kanan itu sama. Jadi 1 tambah 2 tambah sampai N sama dengan 1/2 N dalam kurung N tambah 1 itu untuk setiap N sama dengan N elemen dari N. Karena terbukti benar. Sekian penjelasan dari saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.